Batal naik banding, umpan lambung Ahok ke Jokowi untuk skakmat JK dan Prabowo. Inilah art war ala Ahok. Selama ini kita melihat bagaimana di satu sisi Ahok begitu dizalimi oleh para kaum beridaster. Di sisi lain kita melihat Rizik Syihab seperti bergerak bebas di luar negeri. Ini menjadi sebuah hal yang rasanya tidak adil bagi beberapa orang. Ahok yang dianggap menista agama hanya karena satu kalimat, dan itu pun diedit oleh Buniani, mendapatkan vonis 2 tahun. Sedangkan kita melihat Rizik yang dilaporkan dengan dugaan banyak kasus, bahkan sekarang masih berani mengancam pemerintahan Indonesia untuk melakukan revolusi putih. Memang Rizik yang adalah manusia keputihan ini menjadi sebuah tokoh antagonis yang bermain di dalam kisah perpolitikan Indonesia. Rizik yang selama ini dianggap sebagai singa, sekarang mulai diamplas giginya oleh Ahok. Saya ulangi lagi, diamplas gigi taringnya oleh Ahok. Selama ini kita melihat bagaimana Tito meredam aksi demo bela katanya Islam. Gatot juga meyakini warga Jakarta untuk tetap tenang. Sebenarnya disutradarai oleh orang yang menikmati hari-harinya di balik jeruji Makobrimob. Semua ini adalah karena ulah Ahok. Ahok yang selama ini justru dianggap sebagai korban yang dizalimi, ternyata memiliki peran yang sangat penting dan krusial di Indonesia. Mungkin Ahok sendiri pun tak sadar bahwa ia sangat dan akan terus berperan sebagai sutradara. Namun pada akhirnya situasi dan kondisi politik sangat berpihak kepada Ahok. Bayangkan jika Ahok tidak dizalimi dan dikasuskan, ormas-ormas radikal yang berbalut agama tidak akan muncul ke permukaan. Berbeda dengan Jokowi yang bermain cantik, Ahok berhasil memancing di air keruh. Dari air keruh tersebut kita melihat bahwa Ahok sukses besar memunculkan ormas-ormas bajingan yang bersembunyi di balik agama. FPI, HTI, FUI, bahkan JK pun berhasil dipancing keluar. Tak berlebihan jika kita mengatakan bahwa Ahok berhasil menelanjangi satu persatu kedok ormas radikal sejelas-jelasnya, sebulat-bulatnya. Ahok tentu tidak rakus dengan menghantam semuanya. Seolah-olah kita melihat bagaimana Ahok yang berhasil memancing, membagi tugas kepada aparat negara seperti Polri dan TNI untuk menghantam kepala mereka dengan telak. Jika tak ada Ahok, sulit rasanya bagi Pak D untuk mengeluarkan istilah gebuk. Bahkan dengan keberadaan Ahok, orang sekali JK yang sudah tua dan berpengalaman akan terbawa suasana dan permainan politik. Di dalam permainan sepak bola, umpan lambung adalah sebuah strategi yang sangat berbahaya dilakukan. Umpan lambung adalah umpan yang begitu mudah diterima oleh kawan juga lawan. Dengan situasi saat ini, kita melihat bahwa kubu oposisi pemerintahan Joko Widodo merasa sudah ada di depan gawang dan siap menjebol gawang Pilpres 2019. Namun ada satu orang yang berada di balik jeruji Makobrimob yang sedang menguasai bola. Dialah Kapten Subaki. Ups, maaf, maksud saya Kapten Basuki. Ia siap memberikan umpan lambung kepada Joko Widodo. Dengan situasi ini, tentu umpan lambung akan menjadi sangat nikmat diterima oleh Pak D untuk mencetak gol dan melakukan skakmat. Kita lihat saja bagaimana konvers yang akan dilangsungkan untuk menjelaskan pembatalan banding Ahok. Serangan kaum ekstremis dan kaum fundamentalis dari Islam garis keras sudah begitu nyata. Banyak ormas yang terang-terangan menunjukkan sikap anti Pancasila, dan tidak sedikit dari pengikutnya mulai menghina Banser NU dengan makian yang tak pantas. Singkatan Banser pun diplesetkan jadi ban serep, dan beberapa singkatan lainnya juga yang sangat menghina.
Dengan demikian mudah sekali Pak Ade dengan jajaran kementerian untuk menggebuk ormas-ormas anti Pancasila. Untuk urusan kedepannya, kita tentu sangat berharap Jokowi dan para jajaran menteri dapat bermain cantik. Ahok yang membatalkan bandingnya membuat musuh tak berkutik. Sekarang tidak ada alasan bagi Rizik CS untuk melakukan demonstrasi besar-besaran. Tidak ada alasan bagi Fahri untuk melakukan pelanggaran baik secara konstitusi ataupun non-konstitusi. Alasan penista agama sudah tidak lagi menjadi alasan yang kuat. Maka JK, Prabowo, Rizik, Fadli, Fahri, dan kawan-kawan sudah ompong. Mau tidak mau, mereka dikondisikan untuk diam. Jika tetap ingin demo, tujuannya dibuat semakin jelas, yakni menghantam Pancasila. Mereka dipaksa untuk mengikuti cara bermain Ahok dan Pak D. Jokowi. Dengan keputusan Ahok tidak naik banding, kita melihat bagaimana para ormas radikal yang berafiliasi dengan kubu JK dan Prabowo dipaksa untuk jujur. Tidak ada alasan lagi untuk berdemo kecuali ingin menurunkan Pancasila. Permainan yang sangat cantik sudah dilakukan oleh Ahok, yang sekarang sedang menikmati hari-harinya di balik jeruji Makobrimob. Ahok tahu Pak Ade sulit bergerak sendiri, maka sebagai sahabat, Ahok tetap mendukung sahabatnya pada tahun 2019 nanti. Jangan sia-siakan perjuangan Ahok di dalam memastikan posisi Pak Ade sebagai Presiden Indonesia di periode kedua 2019 sampai 2024 nanti. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.